Halo semuanya, apa kabar? Bertemu kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Din Rovita. Pada video pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan ragam bahasa, yaitu laras bahasa Indonesia. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Pada contoh, terdapat beberapa jenis laras bahasa. Laras-laras bahasa tersebut masing-masing mempunyai tujuan dan sistematika yang berbeda. Selain itu, pilihan kata yang digunakan juga berbeda. Laras berita misalnya, digunakan untuk menyampaikan informasi melalui berbagai media informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, melalui koran, televisi, radio, situs berita di internet, atau melalui media sosial yang dapat dilihat secara tulis atau didengar secara lisan. Laras iklan digunakan untuk menyampaikan promosi secara tulis atau lisan. Laras iklan disusun agar orang tertarik terhadap produk atau hal yang ditawarkan. Sementara itu, laras surat digunakan untuk berkomunikasi hanya secara tertulis. Misalnya, di dalam surat dinas, surat pribadi, atau surat bisnis. Laras-laras bahasa tersebut dapat disampaikan secara formal, semi-formal, dan non-formal. Berbeda dari laras-laras yang sudah disebutkan, laras ilmiah harus menggunakan ragam bahasa formal. Laras ilmiah digunakan pada tulisan-tulisan akademis, misalnya dalam artikel jurnal, dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Selain menggunakan ragam baku, laras ilmiah juga mempunyai ciri lain. Laras ilmiah menggunakan kata khusus atau istilah dalam suatu bidang. Berkaitan dengan kata khusus atau istilah yang digunakan, laras bahasa dapat dibedakan menjadi laras-laras bahasa yang sesuai dengan bidang. Misalnya, laras ekonomi yang di dalamnya digunakan kata-kata atau istilah dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh laras bahasa berikut ini. Pertama, kita lihat contoh penggunaan bahasa Indonesia pada laras surat. Dari contoh berikut ini dapat dilihat penggunaan bahasa Indonesia secara khusus yang ada pada laras surat. Misalnya, penggunaan informasi tanggal, tujuan surat. Di sini ada contoh buat Nia yang baik. Atau salam pembuka, hai Nia, dan salam penutup, salam manis. Ragam bahasa yang digunakan pada surat di atas bukan ragam bahasa formal. Ini dapat dilihat pada penggunaan kata sapaan, dalam hal ini kata saya dan aku, penggunaan kata mau, penggunaan kata undang, yang di dalam ragam formal digunakan kata mengundang. Lalu terdapat juga kalimat yang seharusnya dilengkapi dengan konjungsi. Aku harap kamu bisa datang. Lalu terdapat juga penggunaan kalimat yang tidak lengkap. Contohnya, alamatnya di Jalan Harapan 2 nomor 10 Jakarta Timur. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh surat berikut ini. Seperti contoh surat pertama, surat kedua ini juga berisi surat undangan. Tetapi surat kedua ini merupakan surat resmi. Pada surat kedua digunakan ragam bahasa Indonesia yang formal. Hal ini terlihat dari penggunaan kata sapaan kami, Bapak, penggunaan kata-kata pada salam pembuka dengan hormat, dan pada salam penutup, hormat saya. Kemudian juga dapat dilihat penggunaan kata berimbuhan yang ditulis dengan lengkap pada kata mengundang dan mengucapkan. Lalu terdapat penggunaan kata-kata yang khusus. Kita lihat di sini ada kalimat berkaitan dengan hal tersebut.
serta penggunaan kalimat-kalimat yang lengkap. Nah, sekarang mari kita lihat ragam formal pada penggunaan laras ilmiah. Mari kita lihat bersama contoh berikut ini. Pada contoh laras ilmiah, kita dapat melihat terdapat penggunaan unsur-unsur kebahasaan yang memperlihatkan ragam formal. Terdapat penggunaan kata-kata baku, misalnya kata berimbuhan memahami, kebingungan, yang mungkin tidak kita temukan pada ragam yang non-formal. Pada kalimat kompleks yang digunakan terdapat konjungsi, misalnya konjungsi baik maupun, tetapi, bahwa, bahkan, serta kata-kata yang berfungsi sebagai penghubung, misalnya kita lihat pada contoh berikut ini. Selain itu, pada contoh berikut juga kita dapat melihat penggunaan kalimat-kalimat yang lengkap yang kita tidak temukan pada contoh ragam yang tidak baku. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat berbagai variasi bahasa Indonesia yang dibedakan berdasarkan variasi pemakaiannya dan dibedakan berdasarkan kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai penggunaan bahasa pada beberapa konteks pemakaian, khususnya penggunaan bahasa Indonesia. Sampai bertemu kembali pada kesempatan lain. Terima kasih. Salam.